Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya setiap hari aku update untuk pesan semesta. Hari ini hari Jumat tanggal 25 April 2025. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok bisa enggak ya, karena dari pesan yang aku sampaikan bisa semuanya resonate buat kalian, relate dengan situasimu hari ini. Mungkin juga bisa cocok sebagian atau bahkan nggak sama sekali. Jadi kalau nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan buat yang ingin konsultasi pribadi atau baca tarot pribadi, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa ke WhatsApp. Link dan nomornya ada di deskripsi ya. Nggak lupa aku ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah mengirimkan super thanks. Aku doakan rezeki kalian semakin berlimpah. Oke, aku awali hari ini dengan pesan dari malaikat penjagamu, angel message. Pesannya adalah music. Musik menenangkan jiwa. Musik membantu kita mengekspresikan perasaan kita dalam kesedihan, kemarahan, kegembiraan, dan cinta. Saat kita mendengarkan musik, musik membantu kita mengkomunikasikan emosi yang terpendam, yang dapat membantu kita melepaskan apa yang perlu dilepaskan. Musik juga dapat mengubah suasana hati kita dengan mengangkat kita ke keadaan yang lebih bahagia, lebih ringan, dan lebih rileks. Kartu ini memuji musik, bernyanyi, menari, atau sekedar mendengarkan musik bersifat terapeutik ya, untuk terapi. Saat kamu stres, kewalahan dengan pekerjaan, butuh istirahat dari belajar, atau mengalami masa sulit, putarlah musik dan buatlah perubahan. Nah, ini yang aku lakukan ya, sambil aku membacakan kartu sambil diiringi musik ya, bikin aku lebih relax gitu, lebih enjoy, lebih happy juga ya. Kamu mungkin juga tertarik untuk menulis musik, memainkan alat musik, atau menari. Kamu akan tahu saat membaca kata-kata ini bagaimana kamu dapat menambahkan musik tambahan ke dalam hidupmu. Musik dapat meningkatkan kualitas tidur. Nah, biasanya aku kalau nggak bisa tidur ya, sambil tidur aku dengerin musik, tapi yang relax begini gitu ya. Jangan yang lagu-lagu galau. Kalau lagu-lagu galau nggak jadi ngantuk, malah nangis ya. Oke, musik dapat meningkatkan kualitas tidur, kesehatan, kinerja, dan banyak lagi ya. Kalau sambil kerja di jam kerja ya, itu bisa ya musik yang ritmenya ngebeat gitu biar semangat. Malaikat dan pemandu spiritmu juga menyukai musik. Aktivitas yang bisa kamu lakukan: luangkan waktu untuk mendengarkan musik secara aktif daripada hanya memutar musik sebagai latar belakang. Jadikan itu fokusmu. Terhanyut dalam musik secara keseluruhan, tetapi perhatikan juga ketukan, melodi, instrumen, lirik, dan komponen lain dari lagu tersebut. Saat kamu mendengarkan lagu yang kamu sukai, luangkan waktu berduaan tanpa gangguan dengan lagu tersebut gitu ya, dan jelajahi musik apa yang kamu suka. Oke, aku lanjut ya. Hari ini aku ingin menyampaikan pesan wisdom ya, atau pesan bijak. Nah, mudah-mudahan ini pesan yang kalian butuhkan ya, untuk reminder, mengingatkan atau menginspirasi ya. Pesannya adalah forgiveness, tentang mengampuni, memaafkan, mengikhlaskan. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of the love. Jadi sadari, pahami, ingat ya, bahwa memelihara rasa dendam
memelihara kejengkelan, kemarahan ya, terutama dendam sih ya, kebencian, itu bisa ngeblok energi cinta yang mau datang ya. Jadi seperti contoh nih, kamu udah putus sama pacar ya, katakanlah let's say kamu disakiti, ditinggali, bahkan dikhianati gitu ya, dan kamu bener-bener marah banget, sakit hati banget, hancur gitu ya, sampai kamu dendam, mengutuk dia, memaki, ngedoain yang jelek-jelek segala macam. Nah itu ya oke, sebagai manusiawi ya, sesuatu yang wajar ketika kita sakit hati, tetapi jangan berlarut-larut. Sadarilah bahwa ketika kamu bisa melepaskan, kamu bisa memaafkan, kamu hempaskan semua kemarahan, dendam, mencaci maki, mengutuk dan kawan-kawannya itu, di situ malah energi cinta baru datang ya, pasti lebih baik dari mantan kamu itu. Tapi kalau kamu masih nggak bisa move on ya, orang-orang yang datang juga keblok, mau masuk nggak bisa. Cinta yang positif, cinta yang tulus tuh nggak bisa masuk ya. Makanya seringkali ada keluhan, Kak, kenapa sih aku selalu dipertemukan dengan orang-orang yang salah? Kenapa sih madam, pacarku tuh sama aja kayak mantan-mantanku? Nah itu karena sebenarnya kita masih menyimpan rasa dendam. Jadi kalau kamu ingin dipertemukan dengan seseorang yang lebih baik dibanding mantan-mantan kemarin, ya udah maafkan aja, ikhlaskan. Yang udah terjadi terjadilah, masa lalu nggak bisa dirubah. Apapun itu yang terjadi itu juga bagian dari kesalahan kita juga ya, walaupun nggak full ya, sama-sama andil ya. Bagaimanapun kita pun sudah menyediakan diri kita, memberikan energi kita untuk disakiti, dimanipulatif, yang bahkan sebenarnya kita udah dapat clue, petunjuk dari awal, tapi kita nggak hiraukan, kita abaikan ya, dengan berharap oh nanti dia bisa berubah, oh dia nggak seperti itu. Nah ternyata dijalani terbukti. Nah itu ya, maafkan saja. Aduh sorry, aku batuk. Kita lanjut ya. Pesan spiritual hari ini ya, aku mau narik pesan spiritual untuk bisa lebih menguatkan kita semua yang lagi dalam keadaan galau, lagi rapuh ya. Tadi udah ada jawaban, dengerin musik favorit kamu yang rileks, menenangkan. Ada jawaban lagi, memaafkan. Nah kita lihat ya, pesan apa ini. Oke, Lemuria, creating heaven on earth, it's happening. Nah ini nyambung nih, nyambung. Menciptakan surga di bumi itu bisa aja terjadi. Lemuria atau Mu adalah salah satu tanah bumi yang hilang. Tempat surga benar-benar ada di bumi. Jadi beberapa orang, sebagian ya, ada yang berkeyakinan seperti itu. Kalian mungkin ada beberapa yang pernah gitu ya mendengar kisah tentang bangsa Lemuria, bangsa Atlantis. Nah ini pesan dari bangsa Lemuria. Suatu waktu sebelum kita diusir dari Taman Eden, di Lemuria kehidupan berjalan dalam harmoni. Semua makhluk dipandang setara dan kita sangat menghormati Ibu Pertiwi. Kita tahu bahwa nyamuk tidak lebih buruk dari kita dan matahari tidak lebih baik. Mungkin kamu juga percaya bahwa surga benar-benar bisa menjadi tempat di bumi. Mungkin kamu adalah bagian dari transisi. Bagian dari transisi yang pada tingkat jiwa mengabdikan diri untuk menciptakan harmoni semacam ini di planet ini sekarang. Terima kasih telah ingin melakukan pekerjaan ini. Sangat mudah untuk kewalahan oleh keadaan di planet ini saat ini ya, dengan berbagai macam drama, masalah dan hiruk pikuknya. Tetapi kamu didorong untuk terus memegang visi yang jelas tentang masa depan. Itu lebih dekat dari apa yang kamu kira ya. Jadi apapun keributan di bumi ini, di planet ini ya, kamu harus tetap mempunyai visi misimu sendiri. Pegang itu. Kamu bisa ciptakan surgamu sendiri ya. Kamu mungkin dibimbing untuk memegang frekuensi Lemuria di komunitas, keluarga, tempat kerja atau dalam dirimu sendiri ya. Bisa jadi
frekuensi bangsa Lemuria yang di masa lalu itu harmoni seperti surga penuh dengan kedamaian, biasa jadi ada di frekuensimu yang bisa kamu bawa di komunitasmu, tempat kerja maupun keluarga ya, atau ke dalam dirimu sendiri. Ketahuilah bahwa itu mungkin, dan meskipun terkadang kamu mungkin merasa sendirian, kamu sebenarnya tidak sendirian. Ada ratusan ribu orang yang memegang kode tanah kuno yang hilang ini, dan bahkan kristal Lemuria yang memegang kode mengingat yang mulai muncul di seluruh planet ini. Mungkin kamu salah satunya ya, yang mempunyai visi misi untuk kedamaian planet ini yang bisa kamu bawa di komunitasmu. Frekuensi Lemuria itu tadi ya. Terus lakukan apa yang kamu lakukan, dan ingat, satu-satunya cara untuk menyembuhkan dunia di sekitar kita adalah dengan menyembuhkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Salah satu yang terpenting ya, yang paling awal harus kita lakukan adalah self love, mencintai diri sendiri. Oke, nah kamu juga bisa afirmasi. Kalau misalkan kamu punya kartu ini ya, ini bisa kamu pegang, taruh di dada gitu ya, sambil mengucapkan mantra. Saya memegang kode Lemuria dan percaya bahwa surga benar-benar bisa menjadi tempat di bumi. Ya, kalau nggak ada kartu ya, kamu ucapkan mantra atau afirmasi itu aja ya. Kenapa? Supaya menarik segala energi positif dan kamu bisa menciptakan surga di bumi ini. Walaupun orang lain hiruk pikuk segala macam dengan dramanya, tapi kamu bisa menciptakan kedamaian untuk komunitasmu, keluargamu maupun diri sendiri. Oke, lanjut ya. Bagaimana energi hari ini? Bagaimana energi hari ini? Oke, ada Knight of Wands. Aku lanjut dulu ya. Aku tarik dulu semua kartunya. King of Wands, The Tower, The Magician, dan Ace of Wands. Oke, melihat The Tower ini jadi kayak serem ya. Aku pun jadi agak kaget. Nggak apa-apa. Namanya ini kan aku menarik energi, memberikan prediksi, bisa terjadi, bisa enggak, tapi bisa juga untuk dijadikan kewaspadaan. Nah, dari di sini The Tower ada sebuah situasi di mana kamu akhirnya ya, finally mengakhiri sesuatu hal gitu ya, suatu kondisi. Bisa ini mengakhiri hubungan dalam percintaan, mengakhiri hubungan dalam kerjasama bisnis, bisa juga kamu mengakhiri pekerjaan atau kamu resign ya, atau berhenti di pekerjaan itu. Bisa juga kamu mengakhiri sebuah hubungan di circle pertemananmu, atau mengakhiri sebuah siklus. Jadi kalau misalkan kamu sudah berulang kali berada di siklus yang sama, akhirnya kamu mendapatkan keyakinan ini udah saatnya aku akhiri ya, kalau nggak gini hidupku nggak maju-maju ya, aku bakalan begini-begini terus. Nah, salah satunya dengan forgiveness. Nah, bisa jadi The Tower ini kamu yang sebelumnya belum bisa move on, masih berharap dari mantan yang nggak jelas, kamu masih apa ya, menyimpan amarah, menyimpan dendam, marah, benci, tapi diajak balik mau. Nah, itu kan sebuah siklus yang toksik ya. Setelah balikan terjadi lagi siklus yang sama. Nah, akhirnya kamu memutuskan udah ini selesai aja, harus aku akhiri gitu. Aku melihat di sini dari energi The Tower ini bukan sesuatu hal yang negatif ya, lebih yang positif. Karena kenapa? Di sini dari kartu-kartu pendampingnya semuanya positif. Nah, terutama ini ada Ace of Wands. Ada sebuah awal baru ya, yang lebih optimis, lebih bergairah, lebih semangat, lebih
positif ya, lebih memberikan ide gagasan baru yang lebih fresh. Nah, ini bisa awal baru hubungan, awal baru pekerjaan, awal baru satu siklus yang lebih positif, circle yang lebih positif, bisa juga pekerjaan gitu ya, bisnis, mungkin aktivitas baru, hobi baru, intinya mengakhiri yang negatif, memulai yang lebih positif. Oke, nah di sini ada energi Knight of Wands nama King of Wands ya. Kamu mungkin hari ini berdealing dengan energi Knight of Wands maskulin yang usianya menengah ya, jadi nggak yang muda banget berondong gitu, bukan, yang menengah lah, sekitar ya 30-40 tahun. Seseorang yang selalu mempunyai semangat yang tinggi, suka akan petualangan, optimis, dan tapi dia pemikirannya cukup dewasa ya. Dia nggak asal apa namanya, kalau bahasa Jawa itu nggak jelutur jelutur terus, tapi dia tahu kapan mengendalikan tali kekang kuda. Orang naik kuda tuh ya, kapan ngerem, kapan harus berlari, kapan harus berjalan. Nah, itu kan pemikiran seseorang yang sudah cukup matang dan dewasa ya, meskipun usianya masih muda. Nah, bisa energi pasanganmu, teman kerja, rekan kerja gitu ya, partner bisnis kamu, teman kamu gitu ya, mungkin anak, bisa saudara laki-laki ya, bisa juga dalam hubungan pekerjaan ya, mungkin klien atau customer. Nah, beda dengan energi King of Wands. Kalau King of Wands ini memang usianya udah matang ya, sekitar di atas 40 tahun. Lebih ke sosok pemimpin, leader, lebih bisa mengayomi, bijaksana, lebih sabar ya, lebih sabar. Kemudian dia nggak hanya cuman memberi motivasi, tapi solusi dan juga bantuan ketika kamu memang sedang dalam masalah. Nah, kalau memang kamu lagi nggak ada masalah ya, kamu lagi disayang aja hari ini nih sama King of Wands nih ya. Bisa energi pasanganmu, orang tua laki-laki, bos atau pimpinan kamu ya, atau seseorang yang lagi mendekati kamu, lagi deket. Nah, bisa juga nih The Tower nih, mungkin sebuah masalah yang datangnya tiba-tiba, atau sebuah informasi atau berita yang datangnya tiba-tiba gitu ya, atau mungkin tiba-tiba barang kamu rusak gitu ya, yang kamu kaget ya. Tapi dari sini ternyata orang-orang di sekitar kamu tuh bisa bantuin kamu banget ya, bisa si King of Wands ini, bisa si Knight of Wands ini. Nah ya, kemudian di sini ada The Magician. Jadi kalaupun The Tower ini adalah sebuah kabar yang datang tiba-tiba, atau sebuah masalah, atau sebuah hal yang kamu harus akhiri, jangan khawatir. Di sini ada The Magician, dimana kamu punya banyak cara, ide, solusi gitu ya, untuk menghandle semuanya ini. Dan bahkan saat kamu stuck pun tiba-tiba tuh keajaiban datang gitu loh ya. Kalau Ace of Wands ini tadi udah aku jelaskan. Oke, lanjut ya. Bagaimana pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Terlalu semangat ya guys. Karena energinya kebetulan semua wands itu tongkat ya, bener-bener yang wow, penuh semangat. Oke, untuk pesan percintaan hari ini ya. Oke, when it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. Jika menyangkut masalah hati, memang tidak ada yang benar atau salah. Setiap orang itu kan isi hatinya berbeda, permasalahannya berbeda ya kan. Dan setiap yang kamu buat, setiap pilihan yang kamu buat itu pasti memperluas pemahaman kamu tentang kehidupan dan cinta ya. Jadi setiap pilihan kita itu kan ada konsekuensi dan resikonya, tapi itu semuanya nggak sia-sia. Mau itu sesuatu hal yang menurut kita baik atau buruk, tapi dibalik itu selalu ada pembelajarannya gitu loh. Oke, lanjut ya. Pesan ini bisa menjadi inspirasi buat kamu, reminder atau mengingatkan, bisa juga sebagai afirmasi ya, tergantung kita nariknya ini dapat pesan tentang apa.
Oke. Honoring my inner light. The times when I let my brightness dim are over. I fully honest my inner light. Ya maaf, aku jadi terbata-batas asli nih tulisannya. Sulit banget buat dibaca ya, karena backgroundnya putih, tulisannya putih kecil pula. Oke, isi dari pesan ini: menghormati cahaya batinku. Saat-saat ketika aku membiarkan kecerahan saya meredup sudah berakhir. Saya sepenuhnya menghormati cahaya batinku. Kamu telah melakukan kesalahan seperti orang lain dan kamu pasti akan menyesalinya ya. Mungkin kamu pernah melakukan. Tetapi sekarang saatnya untuk memaafkan diri sendiri dan mungkin juga memaafkan orang lain dan untuk bangga pada diri sendiri. Kamu berusaha keras dan telah melangkah sejauh ini, hanya memiliki kemauan untuk memperbaiki diri dan pertumbuhan pribadimu adalah hal yang terhormat. Kamu luar biasa, jangan pernah lupakan itu. Oke, buat motivasi ya. Oke guys, thank you udah nyimak videoku hari ini. Ini pesan yang bisa aku sampaikan ya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen, dan juga cek di produk yang aku sematkan ya. Mungkin ada produk yang kalian butuhkan. Thank you, see you, bye-bye.